Shalom, selamat pagi Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander dapat hadir kembali menghampiri Anda semuanya melalui Morning Date with Jesus. Mari kita awali hari ini, hari yang baru, hari anugerah Tuhan, dengan kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau kencan dengan Tuhan. Kita mau pagi hari ini mengingat-ingat kembali segala hal yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita punya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang mengerti setiap kita semuanya, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari pagi hari ini kita hampiri hadirat-Nya. Pagi hari ini kita mau datang kepadanya dengan hati yang penuh dengan syukur. Mari kita serukan, panggil Dia, Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, pujian ini sangat indah. Kita boleh memanggil Dia dengan Bapa. Demikian dekatnya kita. Mari kita mau menikmati kedekatan kita bersama dengan Bapa kita. Dengan kencan yang indah di pagi hari ini, sambil mengingat-ingat kembali betapa dalamnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah yang terbaik buat kita, yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita buka hati kita agar kita mau dan bisa mengerti bahwa segala rencana, segala rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita semuanya. Mari dengan kesungguhan hati kita katakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku.
Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, pagi hari ini Morning Date with Jesus, saya akan mengajak kita semuanya untuk membicarakan satu hal yang demikian penting, yaitu saya kemas dalam satu judul, menjaga hati di bagian yang pertama. Sobat Messenger, kehidupan adalah sebuah proses. Ya, sebuah proses untuk membuat hati kita memiliki hati yang tangguh, dan terlebih memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Beberapa kali melalui program ini maupun program Bread of Life, saya sering berbicara tentang hati. Mengapa demikian? Karena hati merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kita. Hati juga merupakan hal yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Sobat Messenger, banyak bagian firman Tuhan yang mencatat tentang pentingnya hati. Sekali lagi saya melandaskan renungan saya pada Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dari hati akan memancarkan kehidupan. Ada sebuah quotes yang menarik bagi saya. Quotes ini berkata demikian: kamu bahagia atau tidak, itu adalah keputusanmu. Kamu kecewa atau tidak, itu adalah keputusanmu. Karena kamulah yang menentukan apa saja yang boleh masuk ke dalam hatimu, bukan orang lain. Sekali lagi, kamu bahagia atau tidak, itu adalah keputusanmu. Kamu kecewa atau tidak, itu juga adalah keputusanmu. Ya, karena kamulah yang menentukan apa saja yang boleh masuk ke dalam hatimu, bukan orang lain. Ya, kamu sendiri, bukan orang lain. Di bagian yang pertama ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa menjaga hati kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengharapkan orang lain menjaga hati kita. Sekali lagi, di bagian yang pertama ini saya mengajak kita semuanya, bagaimana kita menjaga hati kita sendiri. Ya, hati kita sendiri, hati Anda, hati saya. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengharapkan orang lain itu menjaga hati kita. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain menjaga hati kita. Ini adalah kalimat yang penting yang harus kita garis bawahi. Kenapa demikian? Secara sadar atau tidak sadar, seringkali kita itu selalu ingin dimengerti. Sekali lagi, secara sadar atau tidak sadar, seringkali kita selalu ingin dimengerti.
Apabila ada orang yang ngomongannya nggak enak, apabila ada orang yang mungkin tidak sengaja atau mungkin bahkan sengaja menyakiti kita, kita ngomong ke orang itu gitu ya. Kok nggak bisa ngerti perasaan orang lain? Mungkin dalam satu pembicaraan, dalam satu kelompok kita ngobrol kanan kiri, ada orang yang nyelemong, mungkin seringkali itu menyakitkan hati kita. Ya, dia kok nggak ngerti ya tentang keadaanku. Dia kok nggak ngerti ya kalau omongannya itu nyakitin. Harus kita ketahui bahwa diri kita sendirilah yang seharusnya kita mulai untuk menjaga hati kita. Kalau kita awali dari diri kita awali dari kita sendiri untuk bisa menjaga hati kita, maka kita pun tidak akan tenggelam dengan omong-omongan yang gak enak, omongan yang nyakitin, kelakuan yang nyakitin. Ya, buang perasaan ingin selalu dimengerti. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah menjaga hati kita sendiri. Karena apa? Karena kita yang menentukan apa saja yang boleh masuk ke dalam hati kita, bukan orang lain. Yang jadi filternya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, kita tidak bisa membatasi orang lain untuk berkata, bertindak, bahkan berpikir tentang kita. Ya, sekali lagi. Kita tidak bisa membatasi orang lain untuk berkata, bertindak, atau berpikir tentang kita. Entah itu berpikir yang positif, berkata yang positif, atau berkata yang negatif, berpikir yang negatif, melakukan yang negatif. Bagaimana dengan diri kita? Kalau kita bisa menjaga hati kita, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang tangguh. Seburuk apapun omongan orang, seburuk apapun perlakuan orang kepada kita, tatkala kita bisa menjaga hati kita sendiri, maka kita akan bisa menikmati kehidupan kita semuanya. Seringkali kita kehilangan damai sejahtera. Seringkali damai sejahtera itu dicuri karena apa? Karena kita jengkel, karena kita kecewa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Melalui apa yang dia omongkan, melalui apa yang dia lakukan, bahkan apa yang dia pikirkan tentang kita. Jangan sampai damai sejahtera itu dicuri. Jangan sampai damai sejahtera itu pergi dari kita gara-gara kita tidak bisa menjaga hati kita sendiri. Bahkan yang lebih parah, kita seringkali selalu ingin dimengerti oleh Tuhan. Ya, kita selalu ingin dimengerti oleh Tuhan. Dengan segala pergumulan yang kita hadapi, dengan segala masalah yang kita hadapi di dalam doa-doa kita, seringkali secara tidak sengaja, bahkan secara sengaja, kita memaksa Tuhan untuk mengerti hati kita dan meminta Tuhan untuk menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Itu yang sering kita lakukan. Tetapi di awal saya katakan bahwa Tuhan ingin kita berproses. Bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan proses yang harus kita lalui. Tuhan seringkali membentuk kita dengan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan jauh lebih mengerti hati kita, jauh lebih mengenal kita, sehingga Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Dan yakin dan percaya bahwa semuanya itu adalah tepat pada waktunya. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, kisah menjaga hati di dalam Alkitab ada beberapa yang mungkin bisa kita bagikan.
ada satu yang pagi hari ini ingin saya bagikan kepada Anda semuanya. Anda tentu mengingat kisah Hana dan Penina. Ya, 1 Samuel pasal 1 ayat 6 dan yang ke-7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Pada waktu itu dikisahkan bahwa Tuhan sudah menutup kandungan Hana. Tetapi Penina senantiasa menyakiti hati Hana. Bahkan secara sengaja, ya, supaya Hana menjadi gusar. Selanjutnya, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Bahwa kejadian ini bukan hanya sehari, 2 hari, tetapi bertahun-tahun Penina menyakiti hati Hana. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, mungkin ini yang sering kita lakukan. Mungkin sering kali kita menjadi layaknya seorang anak kecil. Tatkala keinginan kita tidak dituruti, tatkala orang lain tidak mengerti hati kita, kita ngambek, kita kecewa. Hana pun pernah mengalami hal itu. Dia nggak mau makan setelah Penina seringkali menyakiti hatinya. Jangan-jangan saat ini kita sedang kecewa. Jangan-jangan saat ini kita sedang seperti yang dialami oleh Hana. Kita marah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita karena mereka mengecewakan kita, karena mereka tidak bisa menjaga hati kita, karena mereka tidak bisa menjaga omongan, pikiran, dan apa yang mereka lakukan. Tetapi kisah ini dengan jelas mengatakan, ya, setelah Hana gak mau makan, apa yang dilakukan? Hana tahu bahwa dia harus bisa menjaga hatinya. Dengan apa? Dengan dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memberikan mujizat atas dirinya. Dan dikisahkan akhirnya Samuel lahir. Ya, itu adalah mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Hana. Coba Hana kecewa, dia marah, dia nggak mau datang kepada Tuhan, dia nggak mau berdoa, dia nggak mau dekat dengan Tuhan. Apa jadinya? Tetapi dikisahkan setelah Hana, ya, dia nggak mau makan, dia ngambek, tetapi dia sadar bahwa dia harus semakin dekat dengan Tuhan. Dengan segala doa-doa, dengan segala keyakinan, dengan iman yang dia miliki. Akhirnya lahirlah seorang Samuel. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Bagaimana dengan kita? Apakah setelah kita kecewa dengan orang lain atau bahkan kita kecewa dengan Tuhan, kita malah lari daripada Tuhan? Kita nggak mau dekat dengan Tuhan, bahkan bersekutu aja nggak mau. Sekali lagi kita harus bisa menjaga hati kita sendiri, bukan orang lain. Mari kita belajar dari Hana. Seberat apapun masalah yang dia hadapi, dia datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita kecewa, atau mungkin kita sedang meratapi apa yang kita alami saat ini, kita nggak punya apa-apa lagi. Tetapi ingat, kita punya 2 lutut untuk bertelut, untuk berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dan memberikan keadilannya seperti yang dialami oleh Hana. Sekali lagi, di awal perjumpaan kita melalui tema menjaga hati, saya ingin tekankan kepada kita semuanya. Jangan harapkan orang lain untuk bisa menjaga hati kita.
Tetapi mari kita untuk berusaha, belajar untuk kita bisa menjaga hati kita sendiri. Diawali dari kita sendiri, bukan orang lain. Tatkala kita bisa menjaga hati kita sendiri, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang tangguh. Bisa menjadi orang-orang yang dapat memuliakan nama Tuhan karena kita memiliki ketegaran hati. Karena kita bisa menjaga hati kita. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Sekali lagi, kamu bahagia atau tidak, itu keputusanmu. Kamu kecewa atau tidak, itu juga keputusanmu. Karena kamulah yang menentukan apa saja yang boleh masuk ke dalam hatimu, bukan orang lain. Sekali lagi, bukan orang lain. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita ingat-ingat, apakah kita bisa menjaga hati kita? Apakah kita bisa memiliki ketegaran hati kita? Dimulai dari diri kita, bukan orang lain. Orang lain seringkali mengecewakan kita. Jangan pernah berkata, orang itu kok enggak ngerti aku ya. Jangan pernah berkata, Tuhan kok enggak ngerti aku ya. Tuhan kok enggak ngasihi aku ya. Tetapi mari kita jaga hati kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati sehingga kita boleh memancarkan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, mari kita teduhkan hati kita. Pandang Tuhan yang melihat hatimu saat ini. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti ingin menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita menyenangkan hati Tuhan, mari kita tilik hati kita. Sudahkah diri kita menjaga hati kita? Ya. Sudahkah diri kita menjaga hati kita sehingga apa yang masuk ke dalam hati kita itu adalah hal-hal yang baik, itu adalah hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang sampah yang membuat kita kecewa. Entah itu kecewa kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Mustahil kita bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak mengerti, kita tidak bisa menjaga hati kita sendiri. Ya, dimulai dari hati kita. Tadi saya katakan, sulit untuk mengharapkan orang-orang lain itu mengerti kita, mengerti menjaga hati kita. Kalau kita tidak menjaga hati kita sendiri, siapa yang menjaga hati kita?
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, sekali lagi, periksa hati kita. Mari kita tuju hanya kepada Tuhan. Pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mau menyukakan hati Tuhan, berarti kita harus mau menjaga hati kita. Pujian ini menjadi komitmen buat kita semuanya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, dan kita arahkan pandangan kita setiap hari, setiap saat hanya kepada Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dengan kami menjaga hati kami. Kalau kami melihat orang-orang yang ada di sekeliling kami mungkin mengecewakan, maka dari itu kami ingin menjaga hati kami sehingga kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk, hal-hal sampah yang terjadi di sekeliling kami. Karena kami ingin tertuju kepada Engkau ya Bapa, sehingga hati kami boleh memancarkan segala hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, Kau tahu setiap hati kami, Sobat Messenger dimanapun mereka berada. Jamah kami, baharui hati kami, pulihkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh memiliki hati yang tangguh, hati yang boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tahu segala pergumulan yang saat ini mereka hadapi. Kau tilik Sobat Messenger dimanapun mereka berada, satu demi satu. Tuhan tidak pernah luputkan pandangan-Mu daripada kami semuanya. Kami mau awali hari ini dengan kami menilik hati kami, dan kami berkomitmen kami boleh membaharui hati kami, sehingga kami boleh menjaga hati kami setiap saat, setiap waktu untuk memuliakan nama-Mu. Kami awali hari ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Engkau yang akan tuntun kami, Engkau yang akan pimpin langkah kami
dan Tuhan akan buat berhasil segala apa yang kami lakukan. Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpuji namamu. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, bagian yang pertama menjaga hati, yaitu kita menjaga hati kita sendiri, diawali dari kita. Hari Sabtu yang akan datang kita ada di bagian yang kedua, apa? Ditunggu saja. Dan mari kita awali hari kita bersama dengan Tuhan. Kita sudah kencan dengan Tuhan, mari kita libatkan Tuhan di dalam segala hal yang menjadi aktivitas kita di sepanjang hari ini. Apabila Anda diberkati melalui program ini, silakan like, share, dan subscribe The Messenger GKMI Kenari untuk kita semuanya. Saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander mohon pamit undur diri. Jumpa lagi Sabtu yang akan datang. God bless.